Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Para lenggah, para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dat ingkang sampun nyipta, sampun ngreksa murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun. Shalawat sarta salam mugi tansah kaparingaken katetepaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada seluruh orang-orang. Semoga kita termasuk salah satu darinya yang thiqah di dalam meniti apa yang telah Rasulullah contohkan kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada penghujung. Kalau penghujung itu berarti nggih terakhir nggih Bapak Ibu. Penghujung detik-detik terakhir akan dipisahkannya kita dengan bulan yang mulia. Dengan bulan yang penuh kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini dengan diantara bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syukur menjadi penting di dalam kehidupan kita. Karena dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah, karena satu-satunya zat, setunggaling zat yang harus kita puji, yang harus kita muliakan, yang patut kita syukuri hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memuji manusia, menawi kula lan panjenengan sami niku ngelem menungso niku nggih Pak, tetangga napa rencang biasanipun menungso niku kadang-kadang gampang berubah. Hari ini kita puji, mungkin besoknya itu mereka sudah tidak baik sama kita, yaitu namanya menungso. Manusia itu kalau semakin dipuji semakin jadi, kalau orang-orang bilang itu seperti itu. Tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala semakin kita puji, Allah Subhanahu wa taala akan semakin mencintai kita. Oleh karena itu, kalau kita mencintai seseorang itu seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Kalian itu kalau mencintai seseorang, cintailah seseorang itu sekadarnya saja. Karena apa? Bisa jadi besok hari itu menjadi orang yang kalian benci. Maka sebaliknya, wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna
habibaka yauman ma, dan bencilah kalian kepada orang lain. Itu kalau benci itu ya mbok istilahipun orang Jawa itu ya gedingnya ojo geding banget nih. Karena apa? Karena bisa jadi orang yang hari ini kalian benci itu bisa jadi menjadi orang yang pertama kali ketika kita merasakan susah, itu dia menjadi orang yang pertama kali menolong kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kita mencintai Allah, di dalam kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu, kita letakkan Allah itu sebagai puncak pertama kali kecintaan kita. Ketika kita mencintai seseorang, kita tidak mencintai dia kecuali karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu pentingnya diri kita ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, zat yang maha pemberi rezeki, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberi rezeki kepada diri kita, tetapi tugas selanjutnya adalah kita memaksimalkan nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Dan itu adalah wujud syukur yang paling sempurna. Wujud syukur yang paling sempurna adalah merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka lenggahipun kula lan panjenengan sami di Masjid Al Mukarramah yang insyaallah muliakan ini, semoga menjadi salah satu bentuk bukti kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita, nikmat jasmani, nikmat rohani kita, betul-betul untuk kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kita menyadari sebetulnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada diri kita, memuliakan diri kita dengan nikmat itu, maka sebetulnya ketika kita menjadi hamba yang paling soleh, ketika andaikan diri kita menjadi orang yang paling bertakwa, andaikan gimana? Kalau disebutkan di dalam hadis qudsi yang Imam An-Nawawi sebutkan di dalam salah satu hadis di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada salah satu potongan hadis menjelaskan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum au kama qala. Seandainya semua orang yang pertama atau orang yang paling terakhir dari kalangan jin dan manusia, makhluk yang mukallaf, yang terbebani untuk melaksanakan perintah Allah, makhluk yang terbebani melakukan perintah Allah adalah jin dan manusia yang menjadi makhluk mukallaf. Kalau mereka semua dalam keadaan bertakwa kepada Allah semuanya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'an. Itu ketakwaan di dalam diri mereka tidak akan menambah sedikit pun keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau sekiranya semua orang itu terletak kemaksiatannya itu, kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang paling kufur, menjadi orang yang paling fasik, yang selalu bermaksiat kepada Allah, maka sebetulnya kemaksiatan atau perbuatan kita mendurhakai Allah itu mana qasadzalika min mulki syai'an, itu tidak akan sedikit pun mengurangi kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatosipun kula lan panjenengan sami wonten bulan Ramadan ini, segala kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita adalah itu untuk diri kita, kepentingan hamba, kepentingan manusia, kepentingan kula lan panjenengan sami, kepentingan ketika kita berada di dunia. Kalau syariat yang kita lakukan itu akan mendapatkan maslahat di dunia, dan kepentingan akhirat, janji yang telah Allah Subhanahu wa taala
janjikan kepada diri kita ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka pernah pada suatu hari Ali bin Abi Thalib itu mengatakan suatu kalimat, sebetulnya saya ini tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Saya itu tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Dan seperti halnya ketika orang-orang lain itu berbuat dolim kepada diri saya, itu sebetulnya mereka tidak berbuat dolim kepada saya. Sahabat Ali bin Abi Thalib, kelasnya sahabat Rasulullah, khalifah Rasulullah, menantu Rasulullah, bisa berkata demikian, tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Tetapi ketika kita memahami satu ayat di dalam Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kalian berbuat baik, sejatinya ketika kita berbuat baik itu nilai kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita bersedekah, sejatosipun itu harta yang kita sedekahkan itu tidak akan berkurang. Mana qasad min malin fi sadaqah au kama qala. Tidak akan berkurang sedikit pun harta yang kita sedekahkan. Maka sebetulnya ketika kita berbuat baik itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Maka sebaliknya kalau kita berbuat jahat, maka sebetulnya perbuatan jahat itu akan kembali kepada diri kita. Baik dosanya atau perbuatan jelek itu secara nyata. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka yang perlu kita sadari yang paling penting di akhir-akhir bulan Ramadan ini, maka sebetulnya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah untuk kepentingan diri kita. Maka pada pertemuan yang mulia kali ini, di sore hari ini, saya beri judul pertemuan ini, akhiri Ramadan ini dengan harga yang terbaik. Kalau memang selama bulan Ramadan yang telah berlalu kita belum memberikan kualitas terbaik, kita belum memberikan kemampuan terbaik di dalam kita beramal ibadah, maka di akhir-akhir bulan Ramadan ini marilah kita genjot kemampuan kita yang sebelumnya itu masih aras-arasan. Maka di akhir bulan ini kita maksimalkan lagi. Karena hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan itu di akhirnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan itu di akhirnya, malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan itu di malam-malam ganjil, di 10 hari terakhir? Karena merujuk apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya amalan perbuatan itu tergantung pada akhirnya, untuk menguji keistiqomahan kita di dalam beramal ibadah. Betul-betul kita beristiqomah ataukah tidak? Betul-betul kita bermaksimal ataukah tidak? Maka Imam Ibnul Jauzi itu memberikan sebuah perumpamaan, kita jangan kalah cerdas dengan seekor kuda pacu. Kalau seekor kuda pacu itu kalau mendekati garis finish sampun cedek nih gunggu. Balapan nih gunggu, dari garis start sampai mendekati garis finish sudah putaran 7, sudah putaran 9, sampai putaran ke-10, sampai mencapai garis finish. Putaran yang ke-9 itu pasti seekor kuda pacu dipacu mengerahkan segala kemampuan agar sampai ke garis finish itu menjadi yang pertama kali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan mereka yang bersemangat di awal-awal bulan Ramadan saja, tetapi siapa yang beristiqomah menjaga kesemangatan itu sampai akhir bulan Ramadan. Karena kemuliaan bulan Ramadan itu terletak pada akhirnya. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Selalu malaikat di malam itu akan turun beribu-ribu malaikat ke langit dunia, memenuhi sesak langit dunia biizni rabbihim min kulli amr. Dan pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan segala urusan yang bersifat tahunan, yang bersifat sanawi.
Maka ada istilah takdir sanawi. Ada beberapa takdir yang Allah Subhanahu wa taala perbaharui setiap tahunnya, dan Allah Subhanahu wa taala memperbaharui takdir itu di malam Lailatul Qadar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada 2 hari. Masih ada 2 hari, hari yang ke-28 atau hari yang ke-29 untuk kita menggenjot amal soleh kita. Kalau Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi itu memberikan satu nasihat, kalau memang kita belum bisa maksimal karena keterbatasan kita, keterbatasan usia, keterbatasan kesibukan, atau keterbatasan yang lainnya, untuk memaksimalkan amal soleh di akhir-akhir bulan Ramadan ini, maka pilihlah amalan yang paling mudah untuk kita lakukan. Amalan yang paling mudah untuk kita lakukan, beliau contohkan ada satu amalan, yaitu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit pun bisa zikir. Orang yang sedang melakukan perjalanan mudik itu bisa zikir. Orang yang sedang bekerja pun juga bisa zikir. Dan zikir yang paling utama, afdhalul zikir, adalah kalimat tauhid. Zikir yang paling utama adalah zikir dengan berisi kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau memang kita belum bisa memaksimalkan amal ibadah yang terlihat besar secara ukurannya, kita bisa memilih amalan yang paling mudah untuk kita lakukan. Amalan yang paling mudah ketika kita lakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lakukan bertepatan dengan malam Al-Qadar, masih ada malam ganjil di malam ke-29 dan 2 malam yang tersisa. Kalau malam Al-Qadar itu bertepatan dengan malam itu, ketika kita berzikir kepada Allah, maka zikir yang kita lakukan itu lebih baik nilainya dari zikir yang kita lakukan selama 1000 bulan. 83 tahun lebih kita zikir dibandingkan zikir kita di malam Al-Qadar itu lebih mulia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu baru amalan zikir, apalagi dengan amalan-amalan yang bisa kita tambah, tilawatul Quran atau amalan-amalan yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetapi persoalan yang menjadi paling utama ketika seseorang itu sudah mendekati garis finish, ketika seseorang itu sudah melebihi setengah perjalanan, itu ada yang namanya futur, ada yang namanya ingin istilahnya pun, wah bentar lagi sudah selesai, saya tak berleha-leha saja, bentar lagi sampun batok, kalau tak nyepak nih sing perlu disiap nih ketika hari raya Idul Fitri. Tetapi itu manusiawi, itu adalah hal yang wajar. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibandingkan dengan kesempatan yang Allah berikan kepada diri kita di bulan Ramadan ini, maka jauh lebih berharga kesempatan yang Allah berikan kepada diri kita ini berupa kesempatan hidup di bulan Ramadan kalau kita dibandingkan dengan hal-hal yang tadi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 3 alasan utama kenapa di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita harus tetap menjadikan kesempatan hidup di bulan Ramadan ini menjadi kesempatan yang paling berharga. Kalau kita sudah menjadikan kesempatan hidup di bulan Ramadan ini menjadi kesempatan yang paling berharga, menjadi kesempatan yang istimewa, maka siapa sih Pak yang tidak mau kalau ditawari antara baju yang baru atau apa Pak? Atau harta yang itu nilainya mungkin bisa dinilai 100.000 atau 200.000 dibandingkan dengan emas antam 10 gram. Pasti kita milih emas antam yang 10 gram. Karena apa? Nilainya lebih berharga emas. Emas kalau dirupiahkan lebih berharga daripada sekedar baju baru atau sekedar makanan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita sadari kembali bahwa kesempatan hidup di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita, dan kita tidak tahu apakah di bulan Ramadan di tahun berikutnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita. Maka alasan yang pertama, kenapa kita harus menjadikan bulan Ramadan ini, kesempatan hidup di bulan Ramadan ini kesempatan yang paling berharga, adalah kita lihat kembali hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah siam kepada diri kita, kepada orang-orang Islam pada saat itu, kepada kaum muslimin. Sebetulnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat puasa pertama kali adalah dalam rangka untuk menghibur kaum muslimin. Kalau kita melihat sejarah di awal-awal masa hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibersamai oleh para sahabat hijrah dari kota Mekah, meninggalkan kampung halaman mereka menuju ke kota Madinah. Tidak bisa kita bayangkan usaha yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah ketika membersamai Rasulullah hijrah ke kota Yathrib, atau kalau hari ini kita sebut dengan kota Madinah. Ada yang sampai menjual harta semua barang dagangannya, karena tidak mungkin meninggalkan kampung halamannya untuk menuju ke kota Madinah membawa barang dagangan yang sudah ia usahakan selama ini. Oleh karena itu dia mau tidak mau harus menjual barang dagangannya. Oleh karena itu ketika kita membayangkan apa yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu di awal-awal masa hijrah, meninggalkan kampung halamannya, setiba mereka di kota Madinah, saat itu orang-orang Yahudi, orang-orang asli Madinah merasa terganggu ketenangannya karena kedatangan orang-orang Islam. Kenapa mereka terganggu kedatangan orang-orang Islam? Karena datangnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat itu membawa misi yang baru, membawa agama yang baru, membawa agama syariat Islam, diakui syariat ini yang paling sempurna. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cobaan yang pertama kali dihadapi oleh kaum muslimin pada saat itu malah justru datang dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi melihat kaum muslimin ini ketika pertama kali datang ke kota Madinah, ketika mereka melaksanakan sholat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina, yang saat itu orang-orang Yahudi pun mereka terlebih dahulu menjadikan Baitul Maqdis itu sebagai kiblat mereka. Ini jadi bahan hinaan pertama. Mereka berkata menghina orang-orang muslim, menghina orang-orang Islam. Orang-orang Islam ini katanya membawa agama yang baru, katanya membawa syariat yang baru, tetapi kiblat saja tidak punya. Kiblat saja ikut-ikut dengan kita, ikut-ikut dengan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat itu baru saja para sahabat itu pindah rumah. Kalau coronipun kololan panjenengan sami, baru kita pindah rumah ya Pak. Baru datang tetangga itu langsung mengejek seperti itu Pak. Bisa kita bayangkan perasaan kita, perasaan para sahabat itu seperti apa? Tekanan batin, tekanan yang ada di dalam diri para sahabat itu tidak bisa kita bayangkan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaki qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kaum muslimin sholat memindahkan yang sebelumnya dari Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram. Begitu bahagianya para sahabat mendengar ayat ini turun, dan mereka menyangka cobaan itu akan selesai, tetapi ternyata tidak.
cobaan dari orang-orang Yahudi, hinaan dari orang-orang Yahudi itu kemudian menuju kepada hinaan yang kedua, yaitu masalah siam, masalah puasa. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi melihat kaum muslimin itu di awal-awal kedatangan mereka di kota Madinah, di awal-awal tahun pertama Hijriah, kaum muslimin itu masih melaksanakan siam di tanggal 10 dari bulan Muharram, atau biasa kita sebut dengan puasa Asyura. Dan itu orang-orang Yahudi merasa, loh, orang-orang Islam ini juga ikut-ikutan dengan siam kita. Bahkan tidak hanya orang Yahudi, orang-orang Nasrani pun juga melakukan siam di tanggal itu, di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian orang Yahudi mengejek, loh, orang-orang Islam itu gimana toh? Katanya syariatnya paling sempurna, tetapi syariat siam saja tidak punya. Oleh karena itu, mendengar keluhan dari para sahabat, apa yang dirasakan oleh para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang mewajibkan kita semua untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini disampaikan oleh Rasulullah, begitu gembiranya para sahabat mendengar ayat ini yang mengartikan bahwa cemoohan orang Yahudi itu akan selesai. Yang tadinya dikatakan tidak punya syariat siam, sekarang kita sudah punya syariat siam, bahkan lebih mulia. Tidak hanya 1, 2, 3 hari, tetapi 30 hari ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Dan kebahagiaan para sahabat itu berlipat-lipat ketika Rasulullah SAW memberikan suatu hadis, memberikan suatu perkataan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Balasan ketika kita berpuasa, kalau syaratnya terpenuhi, syarat pertama kita beriman kepada Allah, syarat yang kedua kita laksanakan untuk mendapatkan ridho dari Allah, balasannya adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali membahasakan satu kalimat, kabar yang paling membahagiakan para sahabat adalah kabar diampuninya dosa karena suatu amalan. Amalan puasa yang kita kerjakan akan menghapuskan dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah, maka tinggal 2 hari ini lagi, insya Allah mari kita sempurnakan ibadah siam kita berikan harga yang terbaik ketika kita melaksanakan siam, kita berikan kualitas terbaik ketika kita melaksanakan puasa. Karena sejatinya ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah menghibur diri kita. Menghibur dengan apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan syariat siam ini menghibur kita? Karena syariat siam yang kita lakukan sejatinya pahalanya akan menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Kenapa kita harus menjadikan di akhir-akhir bulan Ramadan ini menjadi kesempatan terbaik untuk kita hadirkan harga yang terbaik? Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala dengan syariat siam ini akan memberikan kemuliaan yang luar biasa kepada diri kita. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan itu pada akhirnya? Karena sejatinya kesempatan hidup di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang diinginkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena kepastian dari setiap diri kita bahwa yang namanya manusia itu pasti akan meninggal, pasti akan mati, pasti akan selesai masa di dalam dia melakukan amal soleh. Dan kalau boleh kita sadari,
Apa yang diinginkan, apa yang disesalkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia, diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab At-Tafsirah. Beliau mengatakan, tallahi, demi Allah, laukila li ahlil kuburi tamannau, sekiranya dikatakan kepada orang-orang yang menjadi ahli kubur, mereka bisa berangan-angan, kalau sekiranya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bisa berangan-angan, tetapi mustahil jemaah. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu pasti mereka tidak bisa menginginkan sesuatu hal lagi, karena masa mereka untuk beramal soleh sudah habis. Tetapi kalau sekiranya mereka bisa berangan-angan, latamannau yauman min Ramadan, maka mereka akan berangan-angan untuk sekedar hidup satu hari di bulan suci Ramadan. Tidak hanya dua hari, 3 hari atau 30 hari, tetapi mereka berangan-angan untuk hidup satu hari saja di bulan suci Ramadan. Alasannya apa? Karena kesempatan hidup di bulan Ramadan ini sangatlah berharga. Satu hari di bulan Ramadan bisa memperbaiki bekal yang telah disiapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bisa memperbaiki nasib mereka, karena mereka tahu betapa berharganya hidup satu hari di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu masih ada 2 hari lagi. Kula lan panjenengan sami hidup di bulan Ramadan, di kesempatan terakhir ini kita jadikan kesempatan ini yang paling berharga. Ketika kita sudah mengetahui kesempatan ini kesempatan yang paling berharga, maka kita akan lebih mudah untuk beramal soleh di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Kemudian alasan yang ketiga, alasan yang terakhir, kenapa bulan Ramadan ini adalah bulan yang kesempatan yang paling berharga? Karena Allah Subhanahu wa taala bahasakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 itu dengan bahasa ayyamam ma'dudat, hari-hari di mana Allah memerintahkan untuk kita siam. Itu adalah hari-hari yang bisa kita hitung, yang bisa kita perkirakan. Antara kalau tidak 29 hari, ya 30 hari. Kalau hilalnya tidak terlihat, ya 20. Kalau hilalnya terlihat 29 hari, kalau hilalnya tidak terlihat, ya 30 hari. Itu 30 hari adalah bilangan yang bisa kita hitung, adalah bilangan yang bisa kita perkirakan. Oh, ternyata saya sudah sampai di hari yang ke-27, berarti tinggal 2 hari lagi. Artinya hari-hari itu bisa kita perkirakan. Padahal kalau di dalam kaidah umumnya, kalau sesuatu itu bisa kita hitung, kalau sesuatu itu bisa kita perkirakan, berarti sesuatu itu sangatlah terbatas, sangatlah sedikit, sangatlah singkat. Menawi panjenengan niku gadah arto 1 juta. 1 juta itu bisa dihitung ya, Mak. Berarti 1 juta itu terbatas. 10 juta saja bisa terbatas. 271 triliun saja terbatas karena bisa dihitung. Maka kesempatan hidup kita di bulan Ramadan ini, sebetulnya kesempatan ini sangatlah singkat. Ujuk-ujuk kok 2 hari lagi kita sudah hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala membahasakan kalimat ayyamam ma'dudat ini, sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada diri kita, manfaatkanlah kesempatan yang singkat ini dengan amalan terbaik kita. Kalaupun di awal-awal bulan Ramadan belum bisa kita berikan harga yang terbaik, di hari terakhir-akhir ini, karena apa? Sekali lagi, amalan itu tergantung pada akhirnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kisah. Kisah ini diriwayatkan di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah, disahihkan, dihasankan oleh Imam Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya ada 2 orang sahabat. 2 orang sahabat ini
masuk Islam secara bersamaan, masuk Islami pun bareng, Mak. Sahabat ini sama-sama dari kabilah Bali. Masuk Islam secara bersamaan. Satu sahabat yang pertama ini berjihad, berperang di jalan Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menjadikan dirinya mendapatkan kemuliaan mati syahid. Syahid di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Itu sahabat yang pertama, mendapatkan kemuliaan mati syahid. Tetapi sahabat yang kedua ini baru Allah wafatkan, baru Allah meninggal itu setelah 1 tahun setelahnya. Sahabat yang pertama meninggal mendapatkan kemuliaan mati syahid, tetapi sahabat yang kedua ini baru Allah wafatkan 1 tahun setelahnya. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah, kemudian beliau bermimpi ketika beliau tidur. Di dalam mimpinya beliau menyaksikan kiamat itu sudah terjadi. Semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua manusia telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu waktu, ada satu kesempatan, 2 orang sahabat ini dilihat oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat yang pertama yang mendapatkan kemuliaan mati syahid dan sahabat yang kedua 1 tahun baru Allah wafatkan. Ternyata sahabat yang kedua ini terlebih dahulu Allah masukkan ke dalam jannahnya Allah, masukkan ke dalam surganya Allah dibandingkan dengan sahabat yang pertama tadi. Padahal kalau menurut pengamatan kita, menurut penilaian kita manusia, menurut penilaiannya sahabat Thalhah bin Ubaidillah, itu seharusnya yang masuk ke dalam jannahnya Allah itu adalah sahabat yang mendapatkan kemuliaan mati syahid karena mendapatkan mati syahid. Tetapi saat itu sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu merasa heran, kenapa kok bisa sahabat yang kedua yang bisa masuk dalam ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, bukan sahabat yang pertama. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa bisa demikian? Padahal sahabat yang pertama mati syahid, sahabat yang kedua tidak mati syahid. Tetapi sahabat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala masukkan terlebih dahulu ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bertanya kepada sahabat Thalhah, wahai sahabatku, bukankah sahabat yang terakhir meninggal dunia ini di 1 tahun setelahnya itu mendapatkan bertemu dengan bulan suci Ramadan? Maka sahabat Thalhah bin Ubaidillah menjawab, iya wahai Rasulullah. Maka ketika itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ketika dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, di bulan Ramadan dia melaksanakan siam dengan semaksimal mungkin, dia melaksanakan sholat semaksimal mungkin, melaksanakan amalan-amalan ibadah semaksimal mungkin, dan itulah yang menjadikan kualitas amal solehnya melebihi dari apa yang didapatkan oleh sahabat yang pertama tadi yang meninggal dunia yang mendapatkan kemuliaan mati syahid. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kita hidup di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan kesempatan yang paling berharga yang Allah berikan kepada diri kita. Oleh karena itu kita manfaatkan di kesempatan-kesempatan terakhir ini untuk kita memperbaiki amal soleh. Amal soleh yang bisa kita lakukan, amal soleh yang bisa kita maksimalkan, kita maksimalkan. Oleh karena itu ketika kita sudah sampai penghujung di bulan Ramadan ini, kemudian mungkin kita bertanya, ketika kita sudah menyelesaikan amalan di bulan suci Ramadan, kita sudah beramal, lalu apa tandanya kalau
amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasib amal kulolan panjenengan sami ketika dari bulan Ramadan selama 30 hari, apakah itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah belum? Maka ada pertanyaan yang harus kita jawab. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amal soleh niku wonten konsep batalipun, berbeda dengan amalan dosa. Kalau amalan soleh itu ada konsep batal, karena amal soleh itu ada syaratnya. Syarat yang pertama kita harus ikhlas, syarat yang kedua itu adalah kita harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau mboten ikhlas, kalau mboten sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka amalan soleh kita itu batal. Tetapi berbeda dengan amalan dosa. Amalan dosa itu tidak kenal dengan konsep. Orang yang mencuri itu tidak perlu ikhlas. Orang yang berzina itu tidak perlu membaca doa, karena amalan dosa itu tidak ada yang kenal dengan namanya konsep batal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlunya kita melihat kembali apa yang sudah kita lakukan, karena pernah pada suatu hari Rasulullah SAW memberikan satu bukti bahwa ada seseorang yang itu sholatnya itu selama 60 tahun sittina sana, tetapi satu amal sholatnya pun tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejatinya kalau kita setelah beramal soleh, perlu kita khawatir apakah amalan soleh kita itu apakah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka selepas nanti bulan Ramadan, untuk kita melihat amalan soleh kita itu diterima ataukah tidak, ada satu ciri-cirinya. Salah satunya adalah amal itu kita teruskan, amal itu kita lanjutkan, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan dari perbuatan baik kecuali perbuatan baik setelahnya. Maka salah satu ciri amalan kita diterima, amal yang sudah kita usahakan di bulan Ramadan, ketika amalan di bulan Ramadan itu kita teruskan di bulan-bulan selanjutnya. Kalau di bulan Ramadan kita kuat melaksanakan puasa 30 hari, setelah bulan Ramadan ketika di bulan Syawal kita teruskan dengan amalan siam 6 hari di bulan Syawal. Kemudian kita lanjutkan lagi di bulan-bulan berikutnya dengan amalan puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau amalan-amalan yang lainnya. Kalau di bulan Ramadan kita kuat sholat tarawih 11 rakaat, maka sebetulnya kita harus mempertahankan amal soleh itu selepas bulan Ramadan seminimal-minimal mungkin. Minimal kita melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Kalau 3 rakaat kita tidak mampu, kita tutup dengan satu witir. Itulah salah satu ciri amalan yang sudah kita usahakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita melihat amalan soleh itu bisa kita teruskan setelah bulan Ramadan itu berpisah dengan diri kita. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, memberikan motivasi kepada diri kita semua, agar di akhir bulan Ramadan ini jangan sampai kita loyo, jangan sampai kita lesu, tetapi kalau bisa di akhir bulan Ramadan ini semangat kita paling semangat kita paling bertambah. Karena sekali lagi, innamal a'malu bil khawatim, karena amalan itu tergantung pada akhirnya. Semoga kita bisa menutup bulan Ramadan ini dengan amalan terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang sudah kita usahakan. Allah Subhanahu wa taala mengijabahi segala doa yang telah kita panjatkan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warda 'anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya rabbal alamin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan ketika ada benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.